Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan ringkasan materi tentang gaya lurus berubah beraturan. Langsung saja kita simak video penjelasan berikut. Gerak lurus berubah beraturan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatih Fail Arabian, NIM 2211201030 dari jurusan Teknik Elektro A Universitas Jenderal Ahmad Yani. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Apa itu GLBB? GLBB atau biasa disebut dengan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda yang mempunyai lintasan lurus, namun mempunyai kecepatan yang berubah-ubah secara teratur dalam setiap detik dan kecepatannya konstan. Kemudian pengertian GJB. Apa itu GJB? GJB atau bisa disebut gerak jatuh beraturan adalah gerak benda yang terjadi karena adanya gravitasi bumi yang dianggap konstan, sehingga benda bergerak lurus berubah beraturan dengan lintasan vertikal. Selanjutnya ada rumus dari GLBB, percepatan dan kecepatan. Yang pertama, Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kedua, E sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Yang ketiga, V kuadrat T sama dengan V kuadrat 0 ditambah 2 dikali A dikali S. Dengan ketentuan V0 kecepatan awal, Vt kecepatan akhir, A kecepatan, dan S jarak yang ditempuh. Kemudian rumus dari GJB. Yang pertama adalah Vt sama dengan V0 ditambah G dikali T menjadi Vt sama dengan Gt. Yang kedua, Vt sama dengan V0 kuadrat ditambah 2G dikali H menjadi Vt sama dengan 2G dikali H. Yang ketiga, H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat menjadi H sama dengan setengah GT kuadrat. Keterangannya, Vt sama kecepatan benda pada waktu tertentu menggunakan meter per sekon. V0 dengan kecepatan awal benda menggunakan meter per sekon. T waktu sekon. G gravitasi menggunakan meter per sekon. Dan H ketinggian benda menggunakan meter. Selanjutnya kita bahas contoh soal GLBB. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat dari keadaan diam. Hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik berturut-turut. Pembahasannya, V0 sama dengan 0, H yang sama dengan 5 meter per sekon kuadrat, T sama dengan 10 sekon. Karena benda bergerak dalam percepatan tetap, maka Vt sama dengan V0 ditambah At. Vt sama dengan 0 ditambah 5 meter per sekon kuadrat dikali 10 sekon. Vt sama dengan 50 meter per sekon. Kemudian jarak yang ditempuh benda adalah S sama dengan V0 T sama ditambah setengah At kuadrat. S sama dengan 0 dikali 10 sekon ditambah setengah dikali 5 meter per sekon kuadrat dikali 10 sekon kuadrat. S sama dengan 0 dikali setengah kali 5 meter per sekon kuadrat dikali 100 sekon kuadrat. S sama dengan 250 M. Jadi jarak yang ditempuh benda tersebut adalah 250 dengan kecepatan 50 meter per sekon. Selanjutnya kita bahas contoh soal GJB. Sebuah kelapa jatuh bebas dari pohon yang tingginya 20 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa lama waktu yang diperlukan kelapa tersebut untuk mencapai tanah jika gesekan udara dianggap tidak ada? Pembahasannya adalah diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, V0 sama dengan 0 meter per sekon, H sama dengan 20 meter. Penyelesaian, H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat, jadi 20 sama dengan setengah
kali 10 T kuadrat. T kuadrat sama dengan 20/5. T sama dengan 2 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan kelapa sampai ke tanah adalah 2 sekon. Kertas perekam waktu dijepit pada kereta yang telah dipasang perekam waktu, dan hidupkan catu daya bersamaan dengan stopwatch dan lepaskan kereta. Kemudian pada tingkat 2 juga sama, diukur waktunya, dan untuk tingkat 3 juga sama. Tali diikatkan pada klip kertas. Dengan menghidupkan perekam waktu, lepaskan pegangan dan biarkan benda jatuh. Pada tingkat kedua, masukkan kembali kertas perekam waktu dan ikatkan ujungnya pada beban. Bersamaan dengan menghidupkan perekam waktu, lepaskan pegangan dari kertas perekam dan biarkan benda jatuh bebas. Pada tingkat ketiga, sama dengan tingkat pertama dan kedua, di mana kertas perekam waktu dimasukkan terlebih dahulu dan ujungnya diikatkan pada beban. Bersamaan dengan menghidupkan perekam waktu, lepaskan pegangan dari kertas perekam dan biarkan benda jatuh bebas. Pada ketinggian pertama, kedua, dan ketiga itu dilihat tingginya berapa, kemudian kertas perekam waktunya nanti dibuatkan grafik.